Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandeka Aprilia dari kelas 03 PAR 002. Ini menjelaskan biokimia asam nukleat. Asam nukleotida yang merupakan monomer asam nukleat memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler. Sebagai konstituen asam nukleat, deoksibonuklease asid atau DNA dan ribonuklease asid atau RNA, nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Struktur protein dan metabolisme biomolekul dan komponen seluler lainnya merupakan produk informasi yang sudah terprogram dalam nukleotida. RNA juga terdiri atas nukleotida yang memiliki banyak fungsi. Ribosomal rRNA adalah komponen ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. Messenger RNA atau mRNA merupakan intermediate yang membawa informasi genetik dari suatu gen ke ribosom. Transfer RNA atau tRNA adalah molekul yang menerjemahkan informasi pada mRNA untuk menentukan asal amino spesifik. Selain gudang genetik, nukleotida juga merupakan bagian dari koenzim, donor gugus fosforil, ATP dan GTP. Donor gula, UDP dan GDP, gula atau donor lipid, CDP, asigliserol. Bentuk energi pada metabolisme tubuh tergantung pada adanya transfer gugus fosforil. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Struktur nukleotida dan nukleosida dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh struktur nukleotida dan nukleosida dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan timin atau disebut T. Sedangkan pembentukan RNA yaitu adenin A, guanin G, sitosin C, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Dalam nukleotida, penomoran atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prime. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-deoksi-deribosa dan deribosa. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-B-glikosil. Ikatan N-B-glikosil terjadi antara karbon 1 pada pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9. Pada purin, gugus fosfat terikat pada karbon 5. Gula pentosa melalui mekanisme esterifikasi sehingga dinamakan ikatan fosfoester. Ribonukleosida dan deoxynukleosida dalam sel tidak hanya berbentuk 5 monofosfat, tetapi juga berbentuk 5 difosfat dan
5-trifosfat. Nukleosida 5-difosfat dan 5-trifosfat atau NDP dan NTP merupakan asam kuat yang terdiosisiasi dengan 3 dan 4 proton dari kondensasi gugus fosforit. Oleh karena itu, NDP dan NTP dapat membentuk kompleks divalen dengan Mg2+ dan Ca2+. Dalam sitoplasma, NDP dan NTP ditemukan dalam bentuk kompleks Mg2+. Gugus fosforit dapat mengalami hidrolisis dengan bantuan enzim membentuk molekul fosfat anorganik. ATP adalah salah satu contoh NTP yang memiliki gugus fosfat dan pirofosfat serta berperan pada transfer energi kimia pada reaksi enzimatik. ATP bisa mengalami defosforilasi menjadi ADP. Sebaliknya, ADP dapat mengalami refosforilasi menjadi ATP pada proses respirasi. Selain sistem ATP dan ADP, transfer gugus fosfat pada sel dapat melibatkan GTP, UTP, dan CTP. Akan tetapi, sistem GTP, UTP, dan CTP hanya berlangsung pada bagian biosintesis spesifik. Perbedaan oligonukleotida dengan polinukleotida. Oligonukleotida merupakan seberkas pendek polimer nukleotida yang sering digunakan sebagai primer atau sebagai penutup paruh pada berbagai teknik analisis deteksi dalam biologi molekuler. Ukurannya biasanya antara 3-20 besar. Sedangkan polinukleotida adalah biopolimer yang tersusun atas 9.999 atau lebih monomer nukleotida yang terikat dalam suatu rantai secara kovalen. DNA dan RNA di dalam tubuh organisme mepolinukleotida dengan fungsi yang sangat penting bagi organisme. Tahapan penguraian nukleotida menjadi nukleosida. Di dalam eusalus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh endonuklease atau pankreas, menghasilkan oligonukleotida. Oligonukleotida dipecah lebih lanjut oleh fosfodiesterase menghasilkan monofosfat. Kemudian dipecah lebih lanjut oleh nukleotidase menghasilkan nukleosida dan ortofosforase. Nukleosida yang terbentuk adalah citidin, uridin, adenosin, dan guanosin. Perbedaan transminasi dan deaminasi oksidatif. Transminasi merupakan proses transfer gugus amino ke gugus amino lain. Deaminisasi merupakan reaksi kimia untuk melepaskan gugus amino dari asam protein. Mutagen yang menyebabkan deaminisasi oksidatif pada basa nitrogen rantai DNA adalah termasuk jenis dari mutagen kimia. Asam glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang mengalami deaminisasi oksidatif karena senyawa ini merupakan akhir dari setiap reaksi transminasi. Pada reaksi deaminisasi oksidatif, asam glutamat dikonversi menjadi bentuk asam ketoknya dengan pergantian gugus amina menjadi gugus keton. Terima kasih.